Takopi Original Sin adalah anime yang menipu. Visualnya cakep, alunan musiknya mantep, voice actingnya keren. Tapi dibalik itu semua, ada kekerasan anak, kekerasan terhadap anak, kelalaian orang dewasa terhadap anak. Lebih kerasa menipu lagi kalau tulisan peringatan di awal nggak dibaca. Semua itu tadi digambarkan dengan visual animasi yang unik, bebas, dan pesan utama yang di bawah memukul keras. Apa yang bisa terjadi pada anak jika dia tidak dibimbing dengan benar, tidak dikasihi dengan cinta, dan tidak sekalipun diperhatikan meski hanya sebentar. Takopi adalah alien cumi-cumi merah muda. Dia berasal dari planet yang konflik terbesar di masyarakatnya adalah saling menyembunyikan kertas. Seriusan, ini kedamaian di tempat asalnya itu nggak masuk akal. Tujuan Takopi ke bumi adalah untuk menyebarkan kebahagiaan. Lalu ketika dia bertemu Shizuka yang di matanya butuh pertolongan, Takopi langsung menyimpulkan, I can fix her. Jadilah dia cosplay Doraemon, memakai alat-alat yang disebut Happy Gadgets. Tanpa tahu peran dia di anime ini justru seperti Kyubey dari Madoka. Dia menjadi katalis di tiap penderitaan karakter anak-anak di anime ini. Setiap perilaku Takopi tidak bisa kita nilai dengan nalar yang biasa kita pakai. Begitu juga pemikirannya yang super positif. Takopi adalah protagonis yang sempurna untuk cerita di anime ini. Dia optimistik, ceria, polos, dan ditempatkan di dunia manusia yang memiliki emosi kompleks, kejam, dan tanpa ampun. Kadang kita memandang sifatnya sebagai ignoran dan naif. Sifat yang tak kenapa wibu Indo anti banget. Di episode 2 ada adegan yang bikin aku kaget. Tahulah adegan yang mana. Di sini, Takopi nggak sengaja ngebunuh Marina. Padahal niatnya adalah melindungi Shizuka. Takopi sendiri nggak tahu apa arti dari membunuh. Yang dia tahu adalah Marina sudah meninggal. Pertanyaannya, kenapa Takopi melakukan itu? Well, jawabannya adalah Capi. Kita tahu bahwa saat Shizuka diganggu Marina, Capi langsung menggigit Marina. Keputusan Takopi dipertegas lagi dengan flashback singkat yang menunjukkan momen langka di mana Shizuka tersenyum, yaitu saat-saat bersama Capi. Seiring perjalanan cerita, Takopi belajar memahami emosi kompleks manusia. Dia merasa takut, merasa sedih, merasa khawatir, hingga akhirnya dia bukan makhluk yang memandang dari satu sisi lagi, melainkan menjadi sosok yang berempati. Dia belajar bahwa mendapatkan kebahagiaan itu bukan dari paksaan apalagi penggunaan gadgetnya, tetapi dari komunikasi dan hubungan yang sehat. Pengorbanannya di episode terakhir menegaskan hal itu sekaligus mengakhiri perjalanan hidupnya. Shizuka adalah karakter pertama yang diperlihatkan bertemu dengan Takopi. Dari penampilannya kita diberitahu bahwa Shizuka menghadapi kondisi yang sangat sulit. Kita lalu tahu ayahnya pergi meninggalkannya, sementara ibunya bekerja sebagai hostess atau wanita penghibur. Hal ini menciptakan stigma sosial terhadap Shizuka. Di sekolah, ia sering menjadi korban perundungan yang berat, terutama dari Marina, yang mengecek latar belakang keluarganya dan sering mengganggunya secara fisik serta mental. Satu-satunya tempat yang memberinya rasa nyaman dan kehangatan adalah anjing peliharaannya, Capi, yang menjadi simbol dari kasih sayang, kesetiaan, dan rasa aman yang hampir tidak pernah dia dapatkan dari orang lain. Shizuka digambarkan sebagai seorang anak yang tampak tenang, dingin, dan seringkali tidak menunjukkan perasaan di luar dirinya. Ia menerima tindakan bully tanpa melawan, bukan karena nggak berani, melainkan karena putus asa dan lelah secara emosional. Dia tidak percaya pada hal-hal ajaib atau keajaiban. Dalam dialognya, Shizuka pernah berkata bahwa hidupnya tidak memiliki keajaiban. Namun, ia masih mampu mengakui dan merespon tindakan baik, terutama ketika seseorang sungguh-sungguh membantunya, seperti halnya Takopi. Sayangnya, responnya selalu dipengaruhi oleh luka dan keraguan dalam hatinya. Di episode 1 kita diperlihatkan apa yang terjadi pada Shizuka apabila dia kehilangan Capi. Kejadian traumatis itu mendorongnya, menyudutkannya, hingga membuatnya bertindak ekstrim. Akumulasi penderitaan dan putus asa yang dia alami membuatnya mencabut nyawanya sendiri. Terselip di antara peristiwa-peristiwa ini adalah usaha Takopi untuk menggunakan Happy Gadgets dan alat lain untuk mengulang waktu. Namun, meskipun secara teknis ia diselamatkan dari kematian, peristiwa-peristiwa traumatis tetap berdampak besar terhadap jiwa Shizuka. Seiring cerita, Shizuka mengalami perubahan besar dalam kepribadiannya. Ia mulai menarik diri dari orang lain dan tidak percaya bahwa orang lain benar-benar bisa memahami rasa sakit yang ia alami. Selain itu, Shizuka mulai melihat hubungan antar manusia dengan skeptis, karena pengalaman yang ia alami membuatnya menyadari bahwa orang bisa menyakiti, meninggalkan, atau mengecewakan. Pada satu titik, Shizuka menggunakan perasaan Naoki untuk membantunya menutupi pembunuhan Marina.
atau bahkan saat Shizuka menyakiti Takopi yang dia anggap nggak berguna lagi. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi yang tertekan, Shizuka sering bisa merasionalkan tindakan yang dianggap tidak etis jika ia merasa itu satu-satunya cara untuk melindungi diri atau mencapai sesuatu yang ia nilai sangat penting. Dia menjadi seorang manipulator, atau lebih tepatnya, menjadi manipulator adalah hasil rentetan trauma yang menimpanya, membuatnya mengubah rasa sakitnya yang tidak terkendali menjadi sesuatu untuk mengendalikan yang lain. Lalu tibalah adegan di mana Shizuka melampiaskan perasaannya pada Takopi. Sumpah, pembawaan Ueda Reina selaku pengisi suaranya Shizuka, nyesek banget di hati coy. Di adegan ini, Shizuka meneriakkan rasa sakit hatinya secara lebih terbuka. Dia menangis, meledakkan amarah, kesedihan, dan kerinduan untuk merasakan cinta. Shizuka bukan karakter yang bisa disimpulkan sebagai korban atau pelaku dengan semena-mena. Dia merupakan hasil dari tindakan pembulian, stigma sosial, ambiguitas moral, keterasingan, dan kesepian. Dan solusi yang anime ini berikan adalah dengan memberinya kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk menumbuhkan rasa empati, dan kesempatan untuk berkomunikasi. Meskipun luka emosionalnya tidak sembuh secara total, tetapi Shizuka terus melangkah untuk menghadapinya. Marina adalah karakter yang awalnya diperkenalkan sebagai antagonis cerita ini. Dia adalah seorang yang membuli Shizuka. Dia adalah karakter yang dirancang untuk membuat kita para penonton merasakan empati kepada Shizuka sekaligus membenci Marina. Ya, begitulah anime ini kalau penulisannya murahan seperti itu. Di dalam sebuah cerita yang semestinya layak disebut bagus dalam penulisan karakter tukang bully bagiku kurang cocok ditulis secara murahan. Marina bukan karakter pelengkap cerita tanpa kedalaman atau alasan. Apalagi hanya digambarkan sebagai sosok kasar, berwajah sinis dan selalu menindas tokoh utama tanpa motif selain karena mereka jahat. Hasilnya, karakter tukang bully ada hanya untuk memancing simpati penonton pada korban, potensi untuk mengulas akar kekerasan, tekanan sosial, atau luka batin di balik perilaku itu pun hilang, tergantikan oleh stereotip yang datar dan dangkal. Dan Marina tidak digambarkan demikian. Untungnya begitu sih, meskipun konsepnya tidak original, tetapi eksekusinya mengena di hati. Kondisi keluarga Marina itu bermasalah. Ayahnya gagal berperan sebagai figur yang stabil, baik secara emosional dan finansial, serta dikaitkan dengan perselingkuhan dengan ibu Shizuka. Ibu Marina bersikap tidak stabil dan kadang abusif terhadap Marina. Lingkungan rumah yang penuh konflik, ketidakamanan emosional, dan rasa ditinggalkan menciptakan luka mendalam pada Marina. Di sekolah, Marina adalah sosok yang agresif dan seseorang yang menyiksa Shizuka. Dia memakai kata-kata tajam, intimidasi, ejekan, dan kekerasan fisik. Alasan Marina membuli Shizuka bukan karena spontan, tetapi untuk melampiaskan kemarahan, kebencian, dan rasa iri. Marina memandang Shizuka sebagai seseorang yang menghancurkan keluarganya. Sementara di rumah, Marina menunjukkan sisi rapuhnya. Ada perasaan malu, luka emosional, rasa bersalah, dan frustasi karena situasi keluarganya. Dan dia jarang sekali mengungkapkan ini secara langsung. Sampai remaja pun, kepribadian Marina nggak banyak berubah. Di episode 5 kita diperlihatkan bahwa Marina masih membawa luka dari waktu dia masih kecil. Marina merindukan kehadiran ayahnya, kasih sayang dari ibunya, perhatian dari kedua orang tuanya, stabilitas keluarganya. Tapi dia juga merasa bahwa dirinya kalah, merasa kurang dibanding Shizuka. Dari awal hingga akhir cerita, Marina memiliki perasaan kerinduan untuk hubungan yang lebih baik, rasa saling mengerti, perasaan tenang dan damai, dan hubungan yang harmonis. Dan berkat pengorbanan Takopi, Marina bisa setidaknya mendapatkan apa yang diharapkan, meski seseorang yang harus berbagi luka dengannya adalah Shizuka, orang yang dia bully selama ini. Awalnya, Naoki tidak begitu berperan di awal cerita. Dia adalah teman sekelas Shizuka dan Marina dan juga seorang ketua kelas. Naoki itu muridnya pintar, berprestasi, sering dapat nilai yang tinggi. Tapi apa gunanya semua itu kalau pengakuan dari ibunya saja tidak dia terima? Ibu Naoki sangat menekan dia agar berhasil. Terlebih lagi, dia selalu membandingkannya dengan kakaknya, Junya, yang secara akademis sangat unggul dan mendapat pujian darinya. Naoki merasa selalu berada di bayang-bayang Junya. Tekanan ekspektasi itu bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang citra dan pengakuan yang ia rasakan jarang didapatkan secara emosional dari ibunya. Dan pancake buatan ibunya pun menjadi simbol kesuksesan Naoki dalam mendapatkan perhatian dan pengakuan itu. Di satu sisi, Naoki ingin menjadi anak yang sempurna di mata ibunya dan dirinya sendiri. Di sisi lain, dia takut gagal, takut membuat kesalahan besar.
dan takut mengecewakan. Di awal Naoki muncul, dia menyadari penderitaan Shizuka, tetapi tidak selalu tahu bagaimana caranya untuk membantu Shizuka. Ada dorongan dalam dirinya bahwa karena dia bisa melakukan sesuatu, dia harus mencoba. Status awal Naoki pada kejadian bullying Shizuka yang dilakukan Marina disebut bystander, orang yang perannya pasif, hanya memperhatikan dan tidak menghentikan kejadian yang dia lihat. Dan saat Naoki mulai ikut campur, Marina udah mokat anjir. Salah satu konflik terbesar Naoki terletak dalam tindakan yang dia pilih. Diam saja membuatnya merasa bersalah, tetapi bertindak berarti mengambil resiko yang besar. Tidak melakukan apa-apa pada situasi buruk tetap dihitung sebagai tindakan dan bisa dianggap sebagai bagian dari masalahnya. Naoki selalu merasa kurang, tidak pede, dan selalu bergantung pada pengakuan dan penerimaan dari orang lain. Naoki itu penggambaran sempurna seseorang yang terjebak dalam lingkungan yang menuntut, dihadapkan situasi moral yang sulit, dan disudutkan dengan pilihan-pilihan berat yang tidak semua orang mau ambil. Alhasil, sosok yang benar-benar mampu menyelamatkannya bukanlah seseorang yang dia yakini sebagai tempat dirinya mendapatkan perhatian atau pengakuan seperti Shizuka atau ibunya sendiri, tetapi dari seseorang yang selalu dia hindari, seseorang yang bertolak belakang dari apa yang selama ini dia yakini, yaitu kakaknya sendiri. Dan sekarang aku mau tanya, siapa yang salah? Atau siapa yang pantas disalahkan atas kejadian yang menimpa ketiga anak ini? Dan banyak dari kalian mungkin menjawab orang tua mereka. Oke, aku bahas semuanya. Ibu Shizuka memang jarang memperhatikan Shizuka. Saat kehilangan Capi, tidak ada tindakannya yang bertujuan untuk menenangkan Shizuka. Dia justru menyuruh Shizuka untuk tidak menyusahkannya. Dia tidak pernah benar-benar hadir di kehidupan anaknya sendiri. Sekedar membersihkan ruangan saja tidak. Itu rumah isinya kacau banget anjir. Bapaknya Shizuka juga tidak ada. Dia literally memutus hubungan dia dari Shizuka dan ibunya Shizuka. Abis cerai kayaknya, lalu punya keluarga lagi di kota yang jauh. Dia bahkan berpura-pura nggak tahu siapa itu Shizuka di hadapan anak-anak di keluarga barunya. Kita sebagai penonton sayangnya cuma sebatas ini saja info tentang orang tua Shizuka. Alasan mereka cerai, cara mereka bertemu, atau konflik apa yang menimpa mereka, semuanya buram. Adapun spekulasi bahwa bapak Shizuka adalah pelanggan ibu Shizuka. Terus ada kecelakaan dan Shizuka pun lahir. Bapak Shizuka terpaksa menikah hingga berselang beberapa tahun mereka cerai. Atau dari awal dia nggak pernah menikahi ibunya Shizuka dan sudah punya keluarga sendiri di kota yang jauh. Ada pula spekulasi bahwa ibu Shizuka menggunakan Shizuka yang pada saat itu masih bayi atau masih dalam kandungan untuk menjebak bapak Shizuka agar tidak kabur dan mengambil tanggung jawab. Manipulatif banget gak sih? Kayak Shizuka ke Naoki. Bapaknya Marina, oh boy, I hate this motherfucker. Dia adalah seseorang yang selingkuh secara terang-terangan. Gak ada penyesalan, sikapnya pun abusif terhadap istrinya sendiri. Di sini diceritakan bahwa dia sering dengan ibunya Shizuka, dan dari situlah kebencian Marina terhadap Shizuka dimulai. Di keluarga Marina yang bekerja adalah si bapak ini, dan buat yang belum tahu, kehidupan kerja di Jepang itu cukup bikin stres. Dan dari stres yang terkumpul itu ada dua cara yang bapaknya Marina pilih untuk menguranginya. Pertama, dihibur oleh ibunya Shizuka. Kedua, melampiaskan amarah pada istrinya sendiri. Ibunya Marina punya kondisi mental yang gak stabil. Kondisi depresinya terlihat cukup jelas. Menyakiti anaknya sendiri menjadi salah satu aksi kekerasan yang dia perbuat. Dan tentu ada alasannya. Salah satunya dari perilaku abusif suaminya sendiri. Di episode 3 ada perbincangan singkat bahwa dia tidak hadir ke acara ulang tahun ibu mertuanya. Dia beralasan karena bertabrakan dengan acara lain yang dia ikuti. Tapi ini juga sedikit mengisyaratkan bahwa hubungannya dengan si ibu mertua tidak baik-baik saja. Ketika dia mencelakai Marina di episode 5, ada satu kutipan dialog dari dia yang menarik. Setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan di sini. Pertama, banyak orang yang sering menyalahkannya, termasuk suaminya sendiri, dan tidak menutup kemungkinan ibu mertuanya juga terlibat di situ. Itu sebabnya ibunya Marina selalu bertanya, apakah Marina ada di pihaknya? Karena merasa sendiri itulah yang membuat mentalnya menjadi tidak stabil. Dan kedua, perihal ASI yang kurang, itu penyebabnya beragam. Tapi kalau menyesuaikan kondisi ibunya Marina selama di anime ini, ada satu penyebab yang cocok. Ibu Naoki adalah potret sempurna dari ibu-ibu yang suka ngebandingin anaknya sendiri. Mau itu sama teman sekelas anaknya, anak tetangga, atau parahnya lagi, sama kakaknya. Sebagai dokter, dia mengharapkan kinerja sempurna dari kedua anaknya. Berbeda dengan ibu Shizuka yang abai dan ibu Marina yang tidak stabil, ibu Naoki menggunakan kemampuan verbalnya. Hasilnya,
Anak pertama terlahir jenius, baik dalam aspek edukasi dan pergaulan, tetapi sering tidak menuruti kemauan ibunya. Dan anak kedua selalu bersusah payah mendapatkan perhatiannya, lupa bergaul dengan sekitarnya hingga menaruh benci kepada kakaknya sendiri. Junya bilang ibunya lebih mirip Naoki daripada dirinya. Ini mengisyaratkan ibu Naoki melihat dirinya sendiri di dalam diri Naoki. Seseorang yang berusaha sangat keras. Dia menaruh harapan besar terhadap Naoki, tetapi tidak mampu untuk menyampaikannya secara jelas. Bisa dibilang ibu Naoki merasa kurang percaya diri seperti halnya Naoki. Tetapi perasaan insecure itu ditutupi dengan sifatnya yang mengutamakan kesempurnaan. Kakak Naoki, Junya, is the go. Udah, itu aja. Nggak usah analisis lebih lanjut. Siapa lagi ya? Oh ya, ibunya Takopi, Mother Happy. Kepalanya nggak kelihatan anjir. Sebagai penguasa planet Happy, dia memerintah penduduk di sana membawa Happy Gadgets dan berkeliling di seluruh dunia untuk menyebarkan kebahagiaan. Kenapa? Ya karena cuma kebahagiaan aja, perasaan yang dia kenal dekat. Namanya juga planet Happy. Tapi di episode 5, rasanya dia tahu konsep kekerasan yang disebut membunuh. Tapi alih-alih menjelaskannya kepada Takopi sampai paham, dia malah menghapus ingatan Takopi. Obsesinya terhadap kebahagiaan membuat semua penduduk planet Happy tumbuh tanpa luka berarti, yang artinya tidak ada perkembangan, tidak ada proses kedewasaan. Kalau merasa bahagia, perasaan lain tidaklah penting. Kesan naif dan ignoran itulah yang menjadi akar dari kepribadian Takopi. Oke, jadi kembali ke pertanyaanku tadi. Siapa yang salah? Siapa yang pantas disalahkan? Orang tua? Salah satu orang dewasa dari anime ini? Oh silakan, terserah. Kalau tidak mau berpikir rumit dan lebih suka yang sederhana, silakan salahkan mereka. Tapi anime ini tidak mengajak kita berpikir demikian. Ada alasan di tiap aksi, ada subteks di tiap dialog. Gak bisa kita menyimpulkan secara hitam dan putih. Memang benar tindakan tiap orang dewasa di sini bisa ditunjuk sebagai biang masalah. Tapi bukan berarti itu membenarkan tindakan yang dilakukan Shizuka, Marina, Naoki, bahkan Takopi. Anime ini berpesan bahwa anak-anak tidak jahat secara alami. Mereka adalah produk dari dunia yang mengecewakan mereka, memaksa mereka dewasa secara prematur. Dan perbuatan mengerikan anak-anak itulah teriakan pertolongan dari rasa sakit mereka. Aku gak mau bersikap sok bijak dan filosofis, tapi menurutku yang pantas disalahkan di anime ini bukan hanya dari orang atau tindakannya saja yang salah, tetapi juga dari cara memandang dan menilai situasi yang keliru. Pertanyaan siapa yang salah biasanya muncul untuk mencari kambing hitam, penyebab tunggal dari suatu konflik. Tapi gak semua situasi dari konflik itu bisa ditunjuk pada satu orang saja. Ending anime Takopi ini terasa kurang secara naratif, tapi memukul kuat dalam aspek emosional. Pesan yang diberikan bukanlah hidup itu indah, bukan senaif itu, tapi lebih mengarah ke meski terluka, hidup terus berlanjut. Itulah suatu pesan yang mengajak kita untuk tetap kuat, menjadi pribadi yang dewasa, dan tidak berharap bahwa kebahagiaan itu tidak lahir dari paksaan, tetapi dari hubungan yang sehat dan komunikasi untuk bisa saling memahami. Terima kasih sudah menonton. Sekian, jumpa lagi.